sangat baik, teramat baik bagiku. Mari beri sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang layak dipuji, disembah. Dia Allah yang layak kita tinggikan dan muliakan di sore hari yang baik ini. Tuhan Allah kami yang baik, kami datang berseru di bawah kaki-Mu yang kudus, karena kami percaya Tuhan, bahwa di atas setiap pujian penyembahan yang kami angkat, sungguh Engkau hadir dan bertahta bagi setiap kehidupan kami. Di sore hari yang baik ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, anak-anak pemuda IMKB yang ada di Kabupaten Jawa Wijaya. Mereka datang karena mereka mengerti bahwa hanya di dalam Tuhan mereka beroleh keselamatan. Mereka mau lebih mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, kami rindu bahwa lewat kebenaran firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini, itu akan mengikis setiap kami, itu akan memulihkan setiap kami, itu akan membaharui setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Oleh karena itu ya Bapa, hamba mohon kepada-Mu, urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya. Urapi lidah dan mulut hamba-Mu ini. Berkuasalah Engkau ya Bapa. Allah Roh Kudus, mampukan hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan setiap benih-benih firman-Mu yang kudus ini. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib Kristus. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan, ditegakkan, dan dimuliakan. Jadikan kami sebagai ladang-ladang Tuhan yang subur. Izinkan firman-Mu yang kudus boleh tertanam dan termaterai di dalam hati dan hidup kami. Pada sore hari ini ya Bapa, kami sungguh merindukan kebenaran firman-Mu boleh masuk di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dengan antusias, dengan penuh harapan, kami sungguh mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya, shalom. Ya, saya sebutnya boleh saudara ya. Shalom, saudara. Oke, karena kita masih muda, jadi semangatnya harus energi. Ketika disapa dengan bahasa shalom, maka jawabannya shalom, shalom, haleluya. Bisa? Oke, sekali ya. Shalom. Katanya anak muda tapi semangatnya kalah sama bapak-bapak di sini. Shalom, shalom, haleluya katanya. Apaan ya? Kalau disapa shalom, jawabnya shalom, shalom, haleluya. Namanya kita anak muda, anak-anak mudanya Kristus. Amin. Yuk, penuh antusias, katakan shalom. Amin. Beri tepuk tangan luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Iya, adik-adik sekalian, saudaraku, ya. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Hari ini kita boleh berkumpul, anak-anak mudanya Kristus, ya. Ini menjadi sebuah menjadi titik di mana nanti adik-adik boleh menjadi terang dimanapun Anda akan bekerja. Dan ini akan menjadi sebuah habit. Saya rindu habit ini jangan hilang, ya. Saya rindu habit ini, kebiasaan ini jangan sampai putus atau berakhir hanya oleh karena sesuatu hal ke depan. Tetapi biarlah ini semakin bertumbuh. Saya percaya adik-adik sekalian, kalau ini persisten komitmen dilakukan, saya percaya lewat perenungan-perenungan, lewat ibadah-ibadah singkat dan sederhana, Anda akan pulang dengan membawa sorak-sorai dari Tuhan Yesus. Amin. Semuanya siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Yakin? Alkitabnya mana? Katanya siap, katanya mau ibadah, katanya mau dengarkan firman Tuhan. Oh, Alkitabnya ada di Android. Iya, ketika nanti Androidnya hilang berarti Alkitabnya hilang. Jujur teman-teman, adik-adik sekalian, semula pada saat saya mulai mengalami kasih mula-mula dari tahun 2018 sampai dengan tahun ini, setiap tahun saya harus ganti Alkitab. Why? Karena setiap tahun saya harus habis baca ini Alkitab. Bukan masuk rohani, tidak, tapi saya butuh firman Tuhan mengikis setiap kedagingan saya setiap hari. Teman-teman, adik-adik sekalian, saudaraku, jika Anda tidak pernah isi hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, percaya saja hidupmu akan diombang-ambing oleh dunia. Yes or no? Sekali saja Anda izinkan hidup Anda tidak pernah diisi oleh kebenaran firman Tuhan, saya percaya hidupmu akan dituntun oleh dunia. Jika hidupmu sudah dituntun oleh dunia, maka hidupmu tidak lagi dalam penyertaan Tuhan. Saya mengajak adik-adik sekalian, saya mengajak saudaraku, pemuda IMKB yang ada di Jaya Wijaya,
Jadilah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Beli satu Alkitab, tidak mahal. Apalagi di Wamena itu harga ratusan ribu tidak ada artinya. Ini paling ada 350, 400, paling mahal 500 ribu. Beli 1 tahun satu Alkitab, baca sampai habis. Jangan baca novel, kita mampu. Tapi baca firman Tuhan, hanya 2 pasal 1 hari. Adik-adik, kalau Anda mau komitmen baca firman Tuhan 2 pasal 1 hari, wih, Anda berjalan, wajah Anda penuh dengan sinar kemuliaan. Amin. Anda berjalan, orang-orang akan memperhatikan. Sungguh anak ini adalah orang percaya. Sungguh anak ini adalah orang Batak yang penuh dengan iman, penuh yang hidup dalam kerohanian. Jangan lagi orang di luaran sana berkata, "Ai si Dwi, apa sih halak Batak Dwi? Biar nak, orang nebeb dulu nih, aku ya bang." Jangan lagi momok yang demikian yang kita pertontonkan kepada orang-orang di luar sana. Tetapi mulai dari saat ini, saya tidak mau katakan Anda tidak boleh minum, no. Belum pernah saya temukan di Alkitab dikatakan jangan engkau minum alkohol, no. Kalau demikian berarti alkohol menjadi haram? Tidak. Tetapi yang Tuhan katakan lewat firman-Nya, janganlah engkau syarat dengan kemabukan. Amin. Jangan Anda kalau minum sampai mabuk. Ini bapak-bapak ini juga kalau minum tidak pernah mabuk. Saya lihat walaupun habisnya 2 botol, begitu ya. Karena sudah kuat dari Medan sudah biasa minum berbotol-botol. Yang penting jangan mabuk. Apalagi mabuk cinta Bapak Ibu. Teman-teman, sorry ya. Apalagi mabuk cinta. Anak muda kalau sudah mabuk cinta, aduhai, gelap semua dunia ini katanya. Yang hitam pun jadi terang, yang terang jadi gelap. Badai, angin topan akan kulalui, adikku sayang. Yang penting aku bisa sampai dekat dengan engkau katanya. Saya juga pernah muda ya. Oke, mungkin tadi bertanya-tanya. Tak kenal maka tak sayang, pepatah katakan ya. Sekilas saya akan perkenalkan. Nama saya Toman Forman Lubis. Jadi hatanya tersurati di bahasa Batak. Buah-buah niro perbueni todi ya. Hatomanon Toman Jalaporman. Nah, sehingga mentutu Tomak Porman memperbuenia ke pangalahu kuate. Ati kadongan. Nah kemudian molo umur husonari ngamar kisar sekitar 24 tahun. Adong nasa umur 2 tahun itu 2 tahun kaleku. Adong dang bebiate. Akanggi kuda musulikan. Nah, kemudian molo statusu unang coba-coba hamu melamar beto udah ngatutu di pendaftaran. Dan adong beda. Jadi molo rifekku manang na istriku parnija buku. Baru sida putar mana wala baru ni rajai. Jalan dua anak dilihat Tuhan di keluarga nami. Bawa 2 si. Nah kaning rencana naneng do. Mula berbahasa Batak kalau sonon hira-hira dia tu siang mulu naik. Alana hita pumoniem kabin na. Manang nomor bahasa Inggris mau yes or no? Manang nomor bahasa Wamena. Oke. Bui mata taba-taba tak capur-capur socok ate. Bui dia te. Asa hona. Hera na mangalan si pangaron na natabuy kita, mulai sa nawam mulu na adde liman na dakko na mana, tangaron impir-impir na kan. Nah, jadi kemudian mulu asal nami, asal sian biji du hutan nami. Dah. Jadi aron do isun tar biji yang katangan. Mula dong berarti asaulen salam dari binji nenon. Jadi molo dinas pekerjaan sehari-hari au aktif di TNI. Aron beson na prajurit TNI di son. Jadi nang berek kamu dihapadikan kuna songonon. Tetap daw tentara dah. Jadi memang tentara dunia kita ambil tentara Kristus apalagi. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, saya rindu juga adik-adik sekalian, apapun pekerjaan Anda, jadilah terang. Apapun pekerjaan Anda, jadilah berkat. Apapun pekerjaan Anda, jadilah contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar Anda. Sehingga orang-orang yang melihat Anda akan berkata, sungguh aku diberkati melihatmu. Jangan kita datang, ngaruh si Polan, nang siko. Aduh, ya bang. Basta, kalau macam sigaret nungin na. Aduh, ya bang. Una si jonok itu si merua, nama marutan dong nungin. Ini mesti apa bang? Aduh. Ya jangan demikian ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus yang sudah hidup di dalam kebenaran, hidupnya tidak akan pernah turun. Melainkan apa? Naik. Hidupnya tidak pernah menjadi ekor, melainkan apa? Dia akan naik menjadi kepala. Dan buyau dari kepala amang. Apalagi mana naik? Olah sapap kipirona hasil di perngulak kuna dangol. So di momen dalani so na baru nalilingong na baru na sakon yang baru-baru ini amang. Ya, udahnya kami persiapkan tur kami. Udahnya kami persiapkan yang terbaik. Tapi nggak dipanggil yang kami. Itu masih berdiri dulu hakku amang. Arang detong ini kita. Saya kasih cerita sedikit ya.
Firmannya nanti singkat saja. Kita bercerita begini saja. Dengarkan baik begini. Dulu ada seorang wanita yang cantik, tinggalnya di Persea. Tiba saatnya acara Natal. Acara apa? Natal. Natal itu berarti hari perayaan, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Jadi dipersiapkanlah satu lagu pujian oleh si wanita cantik ini. Sudah benar-benar dipersiapkan. Bahkan dia pengurus di gerejanya itu. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Pada saatnya, tiba di hari dan jamnya, si adik perempuan ini, si perempuan cantik ini tak jadi dipanggil. Entah karena lupa, entah karena dibiarkan, entah ada yang sentimen lah, entah apalah itu. Tahu apa yang terjadi? Setelah itu, melangak-langaklah dia pulang ke rumah. Buat kamu rumah langak-langak? Bahasa ini mana tuan ini nomor guling-guling itu nih. Melangak-langakin kamu nah. Mulak memang nah. Nah kita apa? Taduh tadi jadi telepon di mana mau? Di telepon di mana mau? Hidup ke masuk. Ikulah sudah lah no ku bikin ini. Masa niku? Sudah aku persiapkan lagu persembahanku. Udah yang terbaik ku buat suara emasku mau ku nyanyikan di situ katanya. Tak jadi aku dipanggil. Terus kau mau nyanyi itu untuk siapa? Ya untuk Tuhan lah. Ya sudah. Kalau kau untuk menyanyi bagi Tuhan, kau tutup kamarmu, kau angkat pujianmu itu, kau menyanyi, kau berikan persembahan terbaikmu bagi Tuhan. Oh itu tidak tiba. Demi botol kamu dulu lahir itu, mari di itu orang di bagas kamar. Nah, saya bikin bertelepon dong. So motor biar lagunya gak enak memang na saat kurenung kedungang nah me pasong me. Ideng itu ano masih bagat merubah. Jadi hidup koma itu dakola nawi naman bigyon. Jadi dakola na kanan di gereja memang bigyon. Ibo to hono sudah sa isi di portiyod do akan nasu tarija be magdigi iti niku. Jadi seringkali kita orang-orang ini, ya, apalagi kita orang Batak, sedikit saja yang tidak terjadi yang kita inginkan itu dalam hidup kita, itu masih saya menemani ya kata-kata. Toho naman man toho. Anak toho itu kan. Adik-adik dengar baik. Ketika engkau hendak melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu bukan apa yang menyenangkan hati manusia. Ketika engkau hendak ingin berbuat sesuatu, perbuatlah di mana untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Seperti wanita yang cantik tadi, dia sudah persiapkan itu. Padahal tujuannya supaya dia mempersembahkan lagu pujian. Lagu pujian dipersembahkan untuk siapa? Saya mau tanya. Untuk Tuhan. Jadi kalau untuk Tuhan mau dipanggil atau tidak dipanggil, yang penting Anda sudah persiapkan yang terbaik. Ya sudah, jangan pernah izinkan itu menjadi satu kepahitan di dalam hidupmu, adik-adikku sekalian. Cukup kopi yang pahit, tetapi hatimu jangan ikut pahit. Amin. Amin. Siapa yang suka yang pahit-pahit? Pahit itu tidak selamanya menjadi sesuatu yang merusak. Ada yang dokter, ada yang spesialis, ada yang farmasi, ada yang apoteker di sini, ada bidan. Semua rata-rata saya cicipi obat semuanya pahit, kecuali obat batu anak rasa sirup enak memang. Namanya pun untuk anak-anak. Semua obat pasti rasanya pahit. Bagaimana sikap hati Anda meresponi sesuatu yang pahit dalam hidup Anda akan menunjukkan sikap hati Anda bertindak ke depan. Kalau Anda meresponi yang pahit itu menjadi sesuatu yang membuat diri Anda lantas tidak bisa bergerak lagi, lantas menjadi sesuatu benalu yang berkata dalam hidup Anda, iko sohudongan ini, iko sohudongan kujonok kibion, iko salah betusan. Ujung-ujungnya itu akan menjadi benalu yang berakar lebih dalam di dalam hidup Anda. Anda pernah lihat pohon rambutan, adik-adik? Kalau di hutan tak gurang rambutan, apa yang bilang kok kamu? Ya, hutan rambutan kan? Ara rambutan taburi ale molo merdelan ita tuhuta gudang doda pala diranting-ranting rambutan ni hera benalu-benalu i tohor ta he jala molo leleng di baso buah ka benalu-benalu i di bola ni rambutan di ranting-ranting ne hira-hira isedo na mangulurisi ranting ni rambutan ido mana na benalu i. Jangan izinkan kepahitan tinggal dalam hidupmu. Amin. Jangan izinkan kepahitan merambat lebih dalam hidupmu. Segera Anda berkata dalam hatimu, katakan demikian, hai engkau kepahitan, hai engkau segala sesuatu yang mengizinkan diriku menjadi sakit hati, saya berkata kepadamu, tidak ada kepahitan, tidak ada sakit hati. Saya lepaskan berkat bagi orang yang menyakitiku. Firman Tuhan katakan, jika saudaramu melempar engkau dengan batu, lempar pakai apa? Yang betul. Jika saudaramu, ya musuhmu memukul engkau, memukul pipi kananmu, berilah juga pipi apamu. Yang betul.
pukulkan dulu kanannya itu. Jangan. Itu artinya apa adik-adik sekalian? Itu mengartikan bahwa hidup kita bukan lagi hidup yang terus tinggal dalam kepahitan, yang terus tinggal dalam berbagai sakit hati, melainkan hidup kita yang mau terus tertuju melihat kasih Tuhan bagi diri kita. Amin. Melainkan hidup kita yang mau terus dipimpin, dipelihara, dan dibawa jauh dengan kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Adik-adik sekalian, kita harus berbeda. Katakan kanan kiri Anda harus berbeda. Ada mic lain nggak? Kalau putus-putus nanti, ini orang putusnya juga putus. Oke. Saya belum buka firman Tuhan ini. Nampaknya nanti sampai sore jam 5. Bagaimana nih? Oke, ya. Jadi tema kita pada hari ini, tes 1, 2. Cek. Temanya adalah apa? Cukup kopi yang pahit, tapi hatimu jangan ikutan pahit, ya. Katakan dulu sama-sama samping kanan kiri Anda, hey bro, cukup kopi yang rasanya pahit, tapi hatimu jangan. Serius, katakan samping kanan kiri Anda. Yang itu coba dimatikan itu. Iya, karena saya pecinta kopi. Kalau Anda pengen menikmati kopi yang enak rasanya, datang ke rumah. Serius, ada kopi yang enak di sana. Tapi pulangnya jangan lupa bayar, ya. Oke, kita baca dari Efesus pasal yang keempat ayat 31. Satu ayat saja. Satu orang tolong bacakan untuk kita semua. Efesus pasal yang keempat ayat 31. Ya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saya ulangi ya, dengan lemah lembut kubaca ini, dengarkan baik-baik. Bila perlu dihafal mati, nanti pun tes satu-satu, kalau nggak dihafal, kupecat clean dari MKB nanti. Dengarkan, Efesus pasal yang keempat ayat 31, dikatakan begini, segala kepahitan, kemudian kegeraman, kemudian kemarahan, kemudian pertikaian, dan fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Kenapa firman Tuhan sore hari ini dimulai dari kata kepahitan? Hendaklah segala kepahitan. Karena kalau dimulai dari semua kegeraman, semua kemarahan, semua pertikaian, dan fitnah itu dimulai dari kepahitan. Memang singkat kata-kata ini, tapi kalau ini Anda izinkan tinggal, apalagi merambat dalam hidupmu seperti kanker yang tak ada obatnya, habis baho. Maliung mengulung. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti akan dikatakan di sini, hidupmu akan penuh dengan kegeraman, kemudian hidupmu nanti akan penuh dengan kemarahan, kemudian hidupmu akan penuh dengan pertikaian, dan akan betul berjadiri ulana. Fitnah melulu kita. Jadi saudaraku, diriku sekalian, jangan pernah izinkan kepahitan tinggal dalam hidupmu. Boleh pahit-pahit itu sekali datang, tapi jadikan menjadi obat. Amin. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang pernah hadir kepahitan dalam hidupnya. Contohnya siapa? Yusuf. Ucup, kenal Ucup? Yusuf yang pernah digoda sama si Potifar. Ya, si Yusuf ini dulu tahu bagaimana ceritanya. Tapi karena saudara-saudaranya melihat, ayo halaniru nari haolong ini bapakku. Aka saudara-saudara ngaholongi. Ujung-ujungnya apa? Si Yusuf dibuang ke dalam apa? Ke dalam lubang buaya atau ke dalam sumur? Ke dalam lubang sumur dimasukkan si Yusuf. Mati nama ngulunenon. Hulala molohita di besoninon. Bah, mula dong kesempatan aku mengulu. Hudik kepu saudara-saudara. Bukankah begitu? Jujur dulu. Kita orang Batak sedikit aja bertikai. Merdumintan orang Arab itu jadi ternamu. Dona bila kamu. Gak apa-apa logatku begini ya. Karena ketepatan orang Batak. Jadi saya enak banget ini berbicara yang logat Batak ini ya. Oke. Jadi Yusuf itu juga mengalami kepahitan yang demikian. Tetapi lihat, ketika Yusuf diangkat dan diambil, bahkan menjadi orang nomor 2 kepercayaan di Mesir pada saat itu, saudaranya datang. Tanpa dikenal oleh mereka, saudaranya datang kepada dia. Harusnya di kesempatan pertama, Yusuf itu akan bunuh saudara-saudaranya. Kau yang kemarin, kau Ruben, kau Polan, kau Pilin, segala macam, sini kau, tup, mati. Gara-gara kau kemarin itu menjadi menderita. Kita tidak tahu berapa lama Yusuf di dalam lubang sumur, saudara. Ya, tetapi lihat respon Yusuf pada saat itu ialah dia meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Saya percaya penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Saya percaya penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas hidupku. Respon apa yang dipakai oleh Yusuf? Respon positif. Kepahitan yang tadi dia izinkan menjadi obat. Saya percaya Tuhan, pertolongan-Mu akan ajaib.
benar, ditolong orang Mesir dia, dibawa dia, diangkat dia menjadi tangan kanan Raja Mesir pada saat itu. Ya, so apa yang terjadi saat ini bagi kita adik-adik sekalian? Boleh kepahitan engkau hadapi, bolehkah pahitan itu hadir dalam hidupmu? Saya percaya anak muda pernah mengalami kepahitan, apalagi putus cinta. Sakit kali rasanya. Ada yang pernah putus cinta? Putus cinta. Ada yang melanjutkan? Hasitiak kan putus cinta, karena aku pernah putus cinta. Dan gak usah dulu apa kali sosok lirik kanan kiri. Pernah kalian putus cinta kan, apalagi jatuh cinta. Ya, tapi saya mau katakan kepada Anda semua adik-adik sekalian, apapun itu yang Anda hadapi, apapun itu yang Anda alami dalam kehidupanmu, apalagi anak-anak muda, jangan Anda cepat mengambil keputusan, apalagi keputusan Anda yang tidak berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya rindu supaya setiap Anda tetap hidup dalam kebenaran firman, sehingga segala sesuatu yang mau Anda putuskan, firman Tuhan akan mengajari Anda. Amin. Ketika Anda berpikir, ketika Anda memutuskan, ketika Anda ingin melakukan, ketika Anda ingin melangkah, tetap ingat kebenaran firman Tuhan. Ingat, anak-anak Tuhan tidak pernah dipermalukan. Engkau akan disertai sampai kepada akhir zaman. Itu pernyataan daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini menjadi firman yang sederhana bagi kita. Terakhir, saya rindu kita juga kita boleh baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 27. Tolong dibacakan satu orang lagi, jangan orang yang sama. Efesus pasal yang keempat ayat 26 sampai dengan 27. Boleh kalau sana nanti. Cek satu. Cek satu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum pada marahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan pernah beri apa? Kesempatan kepada iblis. Si martaduk rarai nana duit taduk nih. Dia mulai mereka kamu hormon martaduk gula soto ngirup bom si polisi. Serlangon di itu dan serlangon di semangat di. Dari masuk nadison. Janganlah pernah izinkan. Saya ngomong begini udah keras ya. Jangan pernah izinkan adik-adik sekalian kemarahan itu berdiam dalam hidup Anda. Biarlah kiranya sebelum matahari terbenam amarahmu itu sudah hilang. Kalau engkau marah boleh, tapi jangan berkata-kata. Yang mana marah tapi nggak berkata-kata. Itu artinya apa? Anda punya penguasaan diri. Amin. Ketika Anda mau marah, ingat bahwa marah tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ketika Anda mau baku hantam, Anda mau balas, ingat Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan mati di kayu salib untuk tebus saya dan saudara, supaya kalau kita mati bukan mati dalam kebinasaan, melainkan supaya kita kalau mati, kita mati menuju rumah Bapa di surga. Amin. Amin. Ada yang takut mati? Ada yang takut mati? Hah? Masih muda aku amang. Jangan dulu mati. Saya dulu waktu naposo ketika ditanya ada yang takut mati, aku tahan aku. Janganlah dulu mati amang. Sublalar pinata bini ku. Oke ya, itu anekdot lah. Baik, yang paling terakhir adik-adik sekalian, saya mau katakan kembali kepada Anda. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Tolong hafal mati itu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sonolah terpancarnya seluruh kehidupan itu. Kalau hatimu ini sudah dipahiti, kalau hatimu ini sudah penuh dengan kepahitan, penuh dengan kebencian, penuh dengan segala yang tidak baik, Anda izinkan itu masuk dalam hidupmu, udahlah, habislah. Karaktermu itu pun karakter yang penuh dengan kemarahan. Ketika Anda ngomong padahal pacarmu yang nelpon, kau bilang, apa mati jual nama kata itu, belum ngomong pacarnya. Karena sudah hatinya itu sudah bablas, diizinkan masuk hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu adik-adik sekalian, mari jaga hatimu. Ketika engkau melihat sesuatu yang pahit, sesuatu yang buat dirimu seolah-olah tidak ada jawaban, tidak ada solusi dalam kehidupanmu, lepaskan itu. Jangan izinkan masuk. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kewaspadaan itu berarti Anda betul-betul jaga. Yang positif boleh. Itu yang benar. Ya. Kalau hari ini posisi saya di sini, ini saya. Kemudian sebelah kiri saya adalah segala kepahitan, kemarahan, kegerapan, pertikaian, fitnah. Kalau saya izinkan ini masuk ke sana, nilai saya menjadi apa? 0,1. Kalau posisi saya 0 di sini, adik-adik,
Ketika saya izinkan masuk sesuatu kepahitan, sesuatu fitnah, sesuatu keburukan, sesuatu kebencian, asik niroha, late niroha, diizinkan masuk dalam hidupmu, nilaimu menjadi 0,1. Betul apa betul? Masuk lagi yang lain menjadi 0,2, masuk lagi yang lain menjadi 0,3. Semakin Anda izinkan kepahitan, keburukan yang tidak baik di dalam hidupmu, nilaimu makin tidak berarti. Hidupmu semakin tidak berarti. Sebaliknya diri sekalian, kalau posisi Anda ini, saya mau katakan, tidak usah 0 ya. Anda buat di posisi 1. Ada satu hal yang positif Anda izinkan masuk di sini. Satu hal yang positif, yaitu apa? Perkataan berkat. Saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertaiku. Masuk 1. Saya percaya hidupku tidak akan pernah dibiarkan terlontang-lantung. Tangan Tuhan akan menyertaiku. Masuk 2. 1 tambah 0, 10 tambah 0 lagi udah 100. Semakin banyak hal positif Anda izinkan masuk dalam hidupmu, semakin banyak hal-hal yang membangun Anda izinkan masuk dalam hidupmu, semakinlah nilaimu tak terhingga. Amin. Apalagi Anda barengi dengan segala penyertaan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beri sorak-sorai yang bagi Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari saat ini, anak-anak muda orang Batak yang ada di Kabupaten Jayawijaya, saya percaya, lihat perenungan firman yang sederhana ini, Anda semua akan dipulihkan. Anda bukan lagi menjadi sama seperti dunia ini, melainkan hidup Anda akan berubah. Hidup Anda tidak lagi menjadi orang-orang dunia. Sebab setelah Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Anda bukan milik dunia. Amin. Ketika Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beriman disertai dengan perbuatan, maka hidupmu bukan lagi milik dunia, melainkan milik siapa, adik-adik? Miliknya Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya rindu firman ini, biarlah ini termaterai di dalam hati dan hidup kita semuanya, dan bawalah pulang ini menjadi satu kekuatan baru untuk Anda boleh melangkah menjadi pribadi yang mengenal kasih Tuhan ada besar di depan sana. Terima kasih. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik adik-adik sekalian, saya rindu banyak hal yang ingin kita doakan. Waktu sangat singkat. Mungkin ada di antara Anda yang punya pergumulan, apapun pergumulan Anda, apakah itu kepahitan, apakah itu sesuatu yang membuat Anda menjadi sakit hati, tidak bisa melupakan ini, itu, segala macam. Saya mau bantu doa kepada Anda. Jika Anda adalah orangnya, letakkan tangan Anda di dada Anda. Saya akan bantu doa. Silahkan. Oh, tidak ada, puji Tuhan. Oh, ada. Oke, silakan ya. Baik. Saya berdoa, teman-teman yang lain boleh bantu doa, silahkan berdoa dalam hati. Secara spesifik saya akan berdoa kepada teman-teman yang meletakkan tangan dalam dadanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada sore hari ini Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa hendaklah kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah dan pertikahan, semuanya itu jauh daripada kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami bukan lagi menjadi bagian daripada dunia ini. Kami tidak mau lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, lihatlah tangan-tangan daripada anak-anakmu muda-mudi IMKB yang ada di Kabupaten Jayawijaya ini. Lihat kerendahan hati mereka. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka izinkan hidupnya tinggal dalam kepahitan. Saya rindu Tuhan, ada kasih-Mu yang besar, ada urapan-Mu yang besar, ada lawatan-Mu yang besar mengalir turun atas kehidupannya, memulihkan kehidupannya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai Engkau segala kepahitan yang ada di dalam hidupmu, hai Engkau segala kegeraman, kemarahan, rasa benci dan sakit hati yang pernah ada di dalam hidupmu, saya menghardikmu, saya berkata kepadamu, engkau keluar dari segala hidupnya. Engkau tidak punya tempat lagi di dalam hidupnya. Saya mau mengundang ada damai sejahtera hadir mengalir di dalam kehidupannya. Biarlah itu yang bertahta atas kehidupannya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya lewat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, itu akan menuntun adik-adikku sekalian yang ada di tempat ini untuk boleh menjadi anak-anak-Mu yang tidak mau lagi diikat oleh rasa-rasa kepahitan. Mulai dari saat ini mereka akan mulai menyicipi ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang akan menyertai setiap kehidupan mereka mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saya juga rindu berdoa kepada Anda. Mungkin ada di antara Anda yang merayakan hari ulang tahun sepanjang minggu ini, mulai dari Senin sampai dengan temu minggu ini. Ada? Angkat tangan. Nggak ada yang berani mau berulang tahun, kan takut dilempar ke kolam, kan? Ya, tidak perlu angkat tangan. Jika Anda orangnya, letakkan tangan Anda di dada Anda. Tidak apa-apa. Ada lagi? Ada lagi? Usia yang keberapa itu, Bere? 31. Umat. Sudah cepat menikah ya. Jangan lagi berlama-lama. Oke, ya kembali kita berdoa lagi, karena kita sama, kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Kita berdoa untuk saudara kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau boleh menambahkan usia yang baru kepada
adik kami di sini, ada Bereku di sini Tuhan. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usianya, Tuhan juga boleh tambahkan berkat-berkat Tuhan atas kehidupannya. Apa yang ia rencanakan, biarlah kiranya Tuhan jadikan semuanya berhasil. Apa yang ia kerjakan, biarlah juga berkat Tuhan yang menjadikan semuanya berhasil. Terlebih daripada itu Tuhan, kami rindu ada jodoh yang terbaik hadir dalam hidupnya. Kami percaya Bapa bahwa di usianya yang bertambah ini akan begitu banyak hikmat demi hikmat, karunia demi karunia akan Tuhan tambahkan atas kehidupannya. Kami juga menolak segala yang tidak baik, baik itu malapetaka, mara bahaya, kami jauhkan dari seluruh kehidupannya. Kami juga menyerahkan keluarga yang Kau berkati manapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan anakmu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang memelihara, memegang dan menuntun kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik, ada lagi yang mau didoakan? Saya rasa sudah cukup. Waktunya Mas sudah habis ya. Baik. Terakhir, adik-adik sekalian, sebelum kita tutup, saya rindu kita semua menyanyikan lagu ini. Lagu ini sangat mudah. Melayani lebih dulu. Bisa? Melayani, mengasihi, mengampuni. Jadi melayani dulu yang kita nyanyikan ya. Cek satu dulu. Ayo bantu-bantu para singer-singers terbaik. Jangan malu ya. Melayani lebih dulu. Kita ulangi dari awal. Katakan melayani lebih dulu. Melayani lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani kita semua. Melayani lebih sungguh. Yang kedua katakan mengasihi. Come on. Mengasihi lebih dulu. Mengasihi lebih dulu. Tuhan lebih dulu mengasihi kita semua. Mengasihi lebih dulu. Lebih sungguh ya. Saya mau kata mengampuni, benar-benar kita katakan mengampuni lebih sungguh. Amin. Sama-sama katakan melayani, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni. Tuhan lebih dulu mengampuni kita semua. Mengampuni lebih sungguh. Mari kita akhiri ibadah singkat kita pada sore hari ini dengan terus melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti kita. Biarlah kiranya pengampunan yang telah kita lepaskan pada hari ini itu boleh membuka berkat bagi orang yang memusuhi kita, dan terlebih membuka berkat bagi kehidupan kita. Jangan izinkan lagi kepahitan, jangan izinkan lagi rasa sakit itu berdiam di dalam hati dan hidupmu. Tapi biarlah mulai dari saat ini ada damai sejahtera dari surga yang kekal mengalir atas hidupmu. Ada sukacita yang terus bertahta atas hidupmu. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi barisan terdepan atas hidupmu. Biarlah kiranya di sore hari ini kita juga boleh menutup ibadah kita dengan membawa berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Adik-adikku sekalian, mari angkat kedua tanganmu menengadah ke surga. Terimalah berkat penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih dari Allah Bapa,
serta persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Itulah kiranya yang menyertai hati, pikiran, dan seluruh kehidupanmu, dimulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.